Para sahabat Nadi yang terberkati, selamat berjumpa pada hari ini Minggu 31 Agustus 2025 bersama dengan saudara-saudari kita yang bersekutu dalam Gereja Katolik. Hari ini kita merayakan Minggu Biasa ke-22. Pada hari Minggu ini Allah menganugerahkan nutrisi rohani bagi para sahabat sekalian dengan inspirasi dari Injil Lukas bab 14 ayat 1, ayat 7 sampai 14. Tingginya nilai kerendahan hati. Kalau engkau diundang ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang orang yang lebih terhormat daripada engkau. Para sahabat yang terberkati, inilah perkataan Tuhan Yesus ketika ia berada di sebuah rumah salah seorang pemimpin Farisi. Mengapa Yesus ada di rumah itu? Ia mendapat undangan untuk makan bersama. Dikisahkan oleh penginjil Lukas bahwa banyak tamu diundang ke pesta itu. Lalu Yesus melihat tamu-tamu berusaha duduk di kursi kehormatan. Pada kesempatan itulah Yesus mengatakan kebenaran tentang tingginya nilai kerendahan hati kepada orang-orang yang sedang bersuka cita pada pesta jamuan makan itu. Janganlah duduk di tempat kehormatan. Demikian penegasan Tuhan Yesus. Memang Dia memberikan alasan bahwa bisa saja ada orang yang lebih terhormat diundang ke perjamuan itu. Lalu Anda akan digeser ke tempat yang kurang terhormat. Bagaimana rasanya? Pastinya ada rasa malu, merasa kurang dihargai oleh tuan pesta. Para sahabat yang terberkati, perebutan kehormatan atau kedudukan di kursi yang terhormat, di tempat yang terpandang dan terdepan, merupakan cerminan sikap angkuh atau ada potensi kesombongan yang menjadi salah satu dosa, yakni dosa kesombongan. Maka fenomena adu gengsi atau prestise sosial bisa menjadi motif yang menggerakkan orang untuk berebut kehormatan dan ingin sekali dihormati. Bahkan tidak sedikit yang gila hormat. Terkadang ada orang yang rela melakukan apa saja dan mengorbankan orang lain bahkan untuk mendapatkan kehormatan itu. Semua dilakukan demi gengsi. Akhirnya mati karena gengsi. Habis-habisan dan menguras semua energi, bahkan isi dompet serta tabungan demi gengsi atau demi prestise sosial, sehingga di tengah masyarakat, di depan orang banyak, dihormati. Para sahabat yang terberkati, kehormatan seseorang terletak bukan pada kehebohan sosial dengan duduk di kursi terhormat atau posisi tertinggi di tengah masyarakat atau viral dan trending di platform media sosial. Sebab kehormatan berpangkal dari kerendahan hati untuk menghargai, berempati, dan melayani orang lain, terutama mereka yang sedang hidup susah, terkena musibah, kurang beruntung, karena terdampak pandemi atau bencana, terdampak konflik atau peperangan. Kehormatan adalah mahkota dari pemberian diri yang total dalam pelayanan kasih dan pengorbanan penuh kerendahan hati bagi saudara-saudari yang kecil, yang tertindas dan tak punya penolong. Kehormatan adalah buah dari kasih yang dicurahkan bagi mereka yang powerless atau voiceless, yang tak punya apa-apa dan siapa-siapa sebagai penolong, dan bahkan tak sanggup bersuara meminta pertolongan atau perlindungan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus memberikan contoh konkret kerendahan hati dalam bentuk solidaritas atau bela rasa
walau ditindakan berbagi dengan orang-orang miskin, cacat, lumpuh, dan buta. Tuhan bersabda, engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalas engkau. Sebab engkau akan mendapat balasannya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Para sahabat nadi yang terberkati, apakah kita sebagai pesiarah pengharapan siap bertumbuh dalam kerendahan hati? Penulis kitab Sirat dalam bacaan pertama hari ini berpesan, makin besar engkau, patutlah makin kau rendahkan dirimu, supaya engkau mendapat karunia di hadapan Tuhan. Para sahabat yang terberkati, orang yang rendah hati adalah orang yang diberkati Tuhan, bahkan ia akan dikaruniai mahkota kehidupan abadi. Selamat hari Minggu, berkat Tuhan melimpah. Salam Nadi. Bersama saya, Pastor Imelda Markusuma, pelayan komunitas Nadi.